Beliau mengatakan, Ustadz Andri, kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi selama 60, artinya kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun di Indonesia, itu untuk memperbaiki Indonesia itu butuh waktu 60 tahun. Jadi untuk memperbaiki Indonesia yang sudah dirusak oleh Mulyono ini, itu butuh waktu 60 tahun. Berarti kalau setiap presiden 2 periode, berarti kita butuh 6 presiden lagi untuk memperbaiki Indonesia. Sudah parah, Pak. Parahnya teman. Kerusakan semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara itu sudah dirusak. Bayangkan tukang mebel dijadikan presiden. Sudah, makanya Rasulullah sudah mengingatkan, kalau sudah muncul imaratus sufaha, maka kata Rasulullah yang muncul adalah fasad, kerusakan dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Makanya sampai Dr. Mulyadi, itu dosen ilmu kepolisian pusat, dia katakan Indonesia dapat kiriman orang dari neraka. Sampai seperti itu beliau ngomongnya. Masyaallah muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pagi ini kita membahas satu tema, yaitu al-iman di tengah-tengah fitnah akhir zaman. Karena kita umat akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Seringkali saya sampaikan karena ini pijakan kita, karena kita umat akhir zaman, kita hidup di periodisasi sejarah yang keempat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, thumma takunu mulkan jabriyah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'a idza sa'yarfa. Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat, yang lingkaran kuning, di mana kita hidup pada fase sekarang ini. Ini digambarkan oleh Rasulullah dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan wa Asratus Sa'ah. Ini masa-masa yang cukup berat yang dialami oleh umat Rasulullah SAW, di mana kita hidup sekarang ini. Masa ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Masa yang benar-benar ujian bagi umat Islam, umat Rasulullah. Skopnya tidak hanya Indonesia, tapi skopnya global. Karena masa ini Allah munculkan sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin kepada golongan kafir. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin." Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hambanya yang amanu, beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah menginginkan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada, mati syahid. Ini yang diinginkan oleh Allah dari sebagian mukmin yang ada di muka bumi ini. Wallahu la yuhibbudz dzalimin,
Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin, itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Sekali lagi, Allah tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hakikat al-hayatu wal jihad, artinya kehidupan al-hayatu akidah wal jihad. Jadi kehidupan ini, hakikat kehidupan itu adalah mempertahankan, berjuang dan mempertahankan akidah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, masa Mulkan Jabriyah ini benar-benar masa yang seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Dan ini fakta empiris. Setelah golongan mukmin selama hampir 1342 tahun mengaplikasikan sistem tauhid, setelah itu sekarang hampir 100 tahun seluruh dunia Islam dikendalikan oleh golongan kafir. Siapa golongan kafir yang dimaksud? Yang pertama yaitu global predator, yang sering kita sebut dengan elit global. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi elit global atau global predator yang sering kita sebut itu mempunyai proksi, boneka. Proksi sebelah kanan yaitu kapitalisme Amerika, proksi sebelah kiri yaitu komunis Cina. Jadi seluruh dunia ini sekarang ini dikendalikan oleh elit global. Tokohnya dulu Rothschild dan Rockefeller, sekarang tokohnya yaitu George Soros dan Henry Kissinger. Itu yang mengendalikan dua proksi, kapitalisme Amerika dan komunis Cina. Dan dua proksinya ini sekarang mencengkeram Indonesia setelah terstruktur, sistematif dan masif sekali. Kenapa? Karena ada lembaga riset dunia namanya The Pew Forum on Religion and Public Life melakukan riset tahun 2005 dan hasilnya dipublish tahun 2006. Indonesia diletakkan ranking pertama jumlah penduduk muslimnya terbesar seluruh dunia, sehingga akhirnya Indonesia menjadi target awal, target utama, terutama elit global. Dan ini fakta empiris. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan pada periodisasi sejarah yang keempat ini. Rasulullah mengingatkan, memberikan warning kepada umatnya. Qala Rasulullah SAW, la tattabi'ana sunnana man kana qablakum sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta la dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum qulna ya Rasulullah al-yahud wa nasara qala faman. Rasulullah mengingatkan, sungguh kalian akan mengikuti jejak-jejak orang-orang sebelum kalian, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, hatta la dakhalu juhra dabbin, sampai orang lain itu masuk ke lubang biawak, kamu ngikut. Ulama-ulama hadis ketika menafsirkan hadis ini maknanya hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran, tapi makna hadis ini adalah warning dari Rasulullah, peringatan dari Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan arahan yang konkret kepada umatnya. Kalau Rasulullah SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir, kata Rasulullah, dia termasuk golongan mereka. Artinya, kalau kita sebagai seorang muslim meniru-niru adat istiadat kebudayaan orang kafir, kata Rasulullah, mereka termasuk golongan kafir. Ini penegasan Rasulullah SAW.
Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau menafsirkan hadis ini, apa maknanya? Jadi tasabbuh bil kuffar, niru-niru adat istiadat kebudayaan orang-orang kafir, itu dilarang secara global dalam agama kita. Coba kita lihat, kita mencoba untuk memotret kondisi umat Islam kekinian atau kontemporer. Ternyata ketika kita mencoba memotret kondisi umat Islam sekarang, tidak hanya tasabbuh bil kuffar, tapi sudah sampai pada taraf ittiba'ul kuffar, ngikuti orang kafir. Tidak hanya tasabbuh, niru-niru, tapi sudah sampai kepada ittiba'ul kuffar, ngikuti orang kafir. Ini sebagai bahan muhasabah, introspeksi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, padahal Rasulullah sudah mengingatkan ya, dengan peringatan yang cukup keras. Karena ini memang benar-benar bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini masa-masa yang cukup berat. Allah Subhanahu wa taala memberikan warning, memberikan peringatan kepada hamba-hambanya yang aman wa taqwa. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladziina wasadaqu wa laya'lamal kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja hanya cukup mengatakan ya Allah, saya telah beriman? Apa cukup dengan menyatakan ya Allah, saya telah beriman? Kata Allah belum cukup. Hingga Allah turunkan al-mihnah, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Apa hikmahnya? Allah ingin tahu siapa yang istiqamah, dan Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita lihat setelah hampir 1342 tahun golongan mukmin mengaplikasikan sistem tauhid, nah sekarang masa kita di mana kita hidup sekarang ini, kita dipaksa oleh golongan kafir untuk mengaplikasikan sistem kufur. Bahkan golongan kafir memaksa kaum muslimin untuk berbuat syirik, dan itu didirikan sebuah lembaga yang cukup ternama di dunia ini. Lembaganya Live for All Foundation. Kalau kita buka webnya, lembaga Live for All Foundation itu musuh number one, artinya musuh nomor satu ketika umat Islam komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana Rasulullah memberikan wasiat, aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang pada dua perkara itu, Kitabullah wa sunnatun Nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu wasiat dari Rasulullah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, selama kita berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, insya Allah dijamin selamat dunia dan akhirat. Akan tapi golongan kafir dengan lembaga Live for All Foundation ini menjadikan umat Rasulullah yang komitmen pada Al-Quran dan As-Sunnah itu musuh number one. Dan Live for All Foundation ini punya program bagaimana menjadikan akidah umat Islam ini benar-benar hancur, artinya lepas dari akidah tauhid. Dan itu benar-benar sudah teraplikasi di Malang Raya, benar-benar sempurna di Malang Raya ini. Apa? Artinya golongan kafir memaksa kaum muslimin di Malang Raya ini untuk kembali membangkitkan kembali budaya-budaya syirik. Dan itu sudah berhasil semalang Raya. Contoh, di Balai Kota diadakan acara sesajen dan 1000 dupa, ditambah dengan acara ogoh-ogoh.
Kemudian di desa-desa, kecamatan-kecamatan sampai desa-desa Semalang Raya diadakan acara bersih desa, sedekah bumi. Di Malang Selatan ada acara larung laut. Bahkan baliho-baliho bertebaran di Malang Raya. Apa? Festival budaya, festival budaya, festival budaya. Jadi Live for All Foundation itu masuknya ke umat Islam pakai jargon yang cukup elegan. Apa? Kearifan budaya lokal. Sehingga muncul bantengan, son horeg. Sudah masuk? Sudah. Jadi cita-cita lembaga dunia Live for All Foundation berhasil di Malang Raya. Padahal ustadz-ustadz, para ulama, kiai tiap hari mengarahkan kepada dakwah tauhid, 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 tauhid. Tapi ternyata bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, realitas di lapangan lebih menonjol dakwah syirik. Kenapa? Ditopang oleh min amplobi bin fulus. Sampai majelis taklim ibu-ibu, terutama di kawasan Jalan Bunga-Bunga, itu memberi informasi kepada saya, Ustadz, kami menolak acara bersih desa karena berbau syirik. Akan tapi ternyata Pak RT datang memberikan denda Rp50.000 per kakak kalau tidak ikut budaya bersih desa. Bahkan di Beji, Batu, itu kebetulan saya transit sholat duhur di Masjid Muhammad Natsir. Saya tanya, gimana jamaah di sini? Ustadz, kami semua jamaah menolak budaya bersih desa, sedekah bumi dan semuanya itu. Tapi ternyata kami didatangi Pak RT dengan denda Rp100.000. Jadi ternyata sekarang budaya syirik itu dipaksakan di tengah-tengah umat Islam secara struktur, sistematis dan masif sekali. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan. Qala Allah taala fil kitabil aziz, dalam surah An-Nisa ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad ibtara itsman atiman. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billah faqad ibtara itsman atiman. Barang siapa yang berbuat syirik, maka dia telah melakukan dosa besar yang paling besar. Bahkan ketika Rasulullah duduk bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasulullah memberikan wasiat, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kamu aku tunjukkan satu dosa besar yang paling besar? Rasulullah mengulang-ulang sampai 3 kali. Qala al-israku billah, al-israku billah, al-israku billah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Bahkan Rasulullah memberikan kabar kepada umatnya. Apa sikap kita kalau Rasulullah memberikan kabar? Tasdiquhu fima akhbara. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Allah ingatkan dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulnya itu bukan ahwa, bukan hawa nafsu. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulnya. Pasti terjadi, tidak bisa tidak. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu ummati bil authan. Tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku mengikuti ahlus syirik. Artinya apa?
semakin akhir zaman umat Rasulullah yang mengikuti kesyirikan, mengikuti ahlus syirik semakin banyak, double way, banyak. Wa hatta ta'bila ummati bil authan, dan tidak akan terjadi kiamat hingga kelompok-kelompok dari umatku al authan, menyembah berhala. Apa maknanya itu? Syekh As-Singkiti rahimahullah, syekhnya para masyayikh, mengeluarkan fatwa syirik dalam aspek ibadah dengan syirik dalam aspek aturan, kedua-duanya musyrik. Berarti untuk menjadi hamba Allah yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah zaman sekarang, berat atau ringan? Berat. Padahal dalam satu hadits qudsi Allah berfirman, ya bna Adam, hai anak Adam, lau ataitana bi qarabil ard khataya, kalau kamu datang menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi sekalipun, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, pada saat akhir kehidupan kamu, kamu tidak berbuat syirik, kamu tetap istiqamah dengan kalimah la ilaha illallah, ataituka bi qarabiha maghfiratan, Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Jadi ketika kita menghadap Allah dengan membawa dosa seluas bumi, tapi pada saat kita akhir kehidupan kita, pada saat kita menghadapi sakratul maut, kita tetap istiqamah dengan kalimat tauhid, Allah turunkan ampunan seluas bumi pula. Berarti zero, kosong, kosong. Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kunci surga itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Itu fadilah, keutamaan ketika kita mentauhidkan Allah. Akan tetapi sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, golongan kafir memaksa kita untuk berbuat syirik. Dan itu fakta sampai hari ini. Dan itu sudah jadi acara rutinitas balai kota. Makanya ketika saya dapat jadwal khutbah Jum'ah di Masjid Jenderal Ahmad Yani, langsung saya mengeluarkan fatwa. Itu umat Islam yang ikut acara sesajen dan 1000 dupa di balai kota Malang wajib syahadat ulang, mumpung belum mati. Wajib itu. Tapi itu sebenarnya fatwa itu masih kurang keras, Pak. Yang paling keras itu tadi surah An-Nisa ayat 48 tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu paling keras itu, Pak. Kalau saya tadi kan wajib syahadat ulang, itu masih lemes itu, Pak. Kalau Allah enggak, Allah enggak ngampuni. Itu tidak mengampuni. Kalau ada umat Rasulullah membunuh 100 orang, kemudian dia taubatan nasuha, masuk surga enggak? Masuk, karena kita dapat kabar dari Rasulullah. Tapi kalau ada seorang muslim sudah tahu itu kesyirikan, masih dilanggar, kira-kira diampuni enggak oleh Allah? Enggak. Tapi sekarang penyakit umat sekarang ini, ya Allah, apalagi baliho-balihonya itu kan banyak di kota, ya kan, dipajang di pojok-pojok kota. Festival budaya, festival budaya, festival budaya. Jadi untuk menghancurkan akidah umat Islam di Malang Raya ini, mereka pakai jargon kearifan budaya lokal. Itu Bantengan Semarak, ya kan? Nah ini son horak, ya Allah, luar biasa. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi kita dipaksa oleh golongan kafir ini memakai sistem Dajjal. Dajjal asli belum muncul, tapi sistemnya sudah muncul. Dan itu sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu di Masjid Ki Ageng Kripik ini. Tidak perlu saya undang. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi fase 100 tahun ini Mulkan Jabriyah, ada fenomena
di tengah-tengah kaum muslimin, yaitu wala, ketaatan, loyalitas kepada orang-orang kafir. Yang saya sebutkan tadi tidak hanya tasabbuh, tapi sudah ittiba'ul kuffar, taat, ngikuti orang-orang kafir. Buktinya apa? Yang pertama, sekarang umat Islam mengadopsi sistem politik, hukum, dan undang-undang kafir untuk menggantikan syariat Allah yang suci, serta mencemooh setiap muslim yang melakukan tatbikus syariah, menegakkan syariat Allah. Ini realitas di tengah-tengah umat. Yang kedua, banyak sekarang ini golongan muslim mendukung orang-orang kafir dalam mempropagandakan sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Karena di baliknya ada min amplopi bin fulus. Bahkan saya buka webnya di Asia Foundation, itu ada 30 ormas Islam dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu pernah saya tayangkan di beberapa masjid besar di Malang Raya ini. 30 ormas itu lengkap, nama organisasinya, tokohnya, alamatnya, dan berapa US dollar yang dia terima. Kaget semua. Ternyata di Indonesia ini ada 30 ormas Islam dijadikan garda depan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi bisa kita simpulkan, lemahnya umat Islam di Indonesia ini bukan karena kuatnya golongan kafir, tapi lemahnya umat Islam di Indonesia ini karena banyaknya kelompok munafik, golongan munafik. Bahkan di Indonesia ini tren sekarang. Di Indonesia ini sekarang ada tren, yaitu berbondong-bondong mau jadi munafik. Antri. Wah, kenapa kok antri? Itu tadi, di baliknya ada min amplopi bin fulus. Ada iming-iming jabatan, kedudukan, pangkat. Jadi memang berat hidup di akhir zaman seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga, fenomena wala, ketaatan pada orang-orang kafir. Kaum muslimin, di tengah-tengah kaum muslimin ini muncul ulama-ulama su'. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su' itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ketika Imam Syafi'i rahimahullah ditanya, wahai Imam Syafi'i, siapa ulama yang kami jadikan sebagai pijakan, jadikan rujukan? Cari, kalau di masa-masa fitnah akhir zaman ini sudah meluas seperti di Indonesia ini, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Dijadikan dia pijakan. Karena apa? Masa sekarang di mana kita hidup sekarang ini banyak dipenuhi dengan ulama-ulama su'. Apa? Mereka menanamkan keraguan terhadap sunnah Rasulullah SAW, dan mereka mendidikkan sunnah Rasulullah SAW, serta menganggap para ulama ahli sunnah dengan stigma radikal. Jadi ketika ada ulama yang konsisten mengajak umat rujuk ilal Quran wa sunnah, itu dianggap diberikan stigma radikal. Islam garis keras. Itu sekarang tren di Indonesia. Bahkan sekarang di Indonesia itu musimnya menjamurnya Islam Nusantara. Itu sekarang Islam Nusantara itu apa? Itu sampai dia bikin fikih, namanya fikih Islam Nusantara. Saya pelajari Pak, saya lihat ternyata ada 3 hal yang krusial. Yang pertama, ciri Islam Nusantara di Indonesia ini, dia menerima semua keyakinan, semua agama sama. Padahal jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah sepakat, kalau ada seorang muslim meyakini semua agama sama, itu masuk, dihukumi masuk nawaqidul Islam, batal Islamnya, batal syahadatnya, gugur imannya. Kemudian yang kedua yang sangat krusial,
dari fikih Islam Nusantara, yaitu menerima pernikahan lintas agama. Jadi dia terima pernikahan antar agama. Padahal dalam undang-undang perkawinan yang sudah disahkan oleh pemerintah, pernikahan itu bisa berlangsung selama seakidah. Yang ketiga, yaitu mendukung kearifan budaya lokal. Itu ciri Islam Nusantara sekarang ini menjamur di Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah fenomena wala ketaatan pada orang-orang kafir benar-benar menyebar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena hidup kita sekarang ini seluruh dunia Islam dikendalikan oleh golongan kafir, apa senjata mereka? Lebih khusus di Indonesia. Yang pertama, kita dipaksa untuk memakai sistem demokrasi liberal. Ini dipaksa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, demokrasi liberal itu jargonnya yaitu one man one vote, satu orang satu suara. Jadi suara ulama dengan suara pelacur sama, tidak ada bedanya. Itulah sistem demokrasi liberal yang sekarang ini dipaksakan ke seluruh dunia Islam termasuk Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ini sampai-sampai penasihat Presiden Amerika yaitu Profesor Francis Fukuyama, dia tulis sebuah buku The End of History and the Last Man. Dia munculkan teori akhir sejarah. Jadi Profesor Francis Fukuyama mengasumsikan sejarah yang cirinya adalah manusia yang berkembang dan berbagai lini kehidupan akan berhenti. Sejarah akan berhenti pada prototipe liberal barat dan seluruh dunia harus mengikuti nilai-nilai prototipe liberal barat. Artinya apa? Penasihat Presiden Amerika ini, Profesor Francis Fukuyama, menolak din agama, menolak Islam. Dia memandang bahwa sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang sudah dijalankan oleh Mulyono selama 10 tahun, kemudian minta tambah 1 periode, ya kan, untuk menggenapkan supaya Indonesia menjadi negara sekuler kafah. Tapi wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah balas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Gagal. Ini diterapkan oleh Mulyono selama 10 tahun yang sudah saya sampaikan secara rinci di Masjid Ki Ageng Kripik ini. Jadi Profesor Francis Fukuyama mengakui bahwa manusia peradaban barat adalah manusia terakhir. Karena peradaban barat adalah peradaban terakhir. Ini nampak kesombongan itu. Nampak kesombongan. Jadi setelah peradaban barat berakhir, perkembangan sejarah pun berhenti karena perkembangan ideologi umat manusia sudah sampai pada puncaknya. Demokrasi liberal barat sebagai bentuk akhir pemerintahan yang telah merata di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Jadi teori Profesor Francis Fukuyama mencerminkan kesombongan dan arogansi. Jadi kenapa? Karena mereka takut terhadap penyebaran Islam yang terselip di balik teori tampak jelas sekali. Padahal kita sudah diingatkan oleh Allah dalam surah As-Saff ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, petunjuk, yaitu Al-Quranul Karim, wa dinil haq, dan agama Allah yang hak, liyudhhirahu 'ala dini kulli, agar Allah menangkan Islam ini di atas semua agama-agama di muka bumi ini, walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik benci. Jadi Allah sudah mengabarkan masa depan ada di tangan Islam. Sekali lagi, Allah sudah berjanji masa depan ada di tangan Islam. Artinya dunia Islam akan bangkit kembali.
Dunia Islam akan bangkit kembali memimpin dunia ini. Ini pasti. Ini pasti, kepastian. Sementara Profesor Francis Fukuyama, penasihat Presiden Amerika, ini ingin menghadang Sokwatul Islamiyah, kebangkitan Islam. Berarti Profesor Francis Fukuyama ini seorang kafir yang kafah. Kafir yang kafah. Padahal Allah sudah ini sunatullah sudah. Islam akan kembali memimpin dunia, itu pasti. Karena Islam ini agamanya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini ada 3 ideologi. Ideologi yang pertama kapitalisme. Akidahnya dia percaya Tuhan, tapi menolak aturan Tuhan, sekuler. Sistem yang dipakai demokrasi liberal. Ini dipakai oleh negara-negara barat. Kemudian ideologi yang kedua sosialisme, komunis. Akidahnya ateis, anti Tuhan, dan menolak aturan Tuhan, sekuler. Sistem politik yang dipakai demokrasi terpimpin. Kemudian ideologi yang ketiga Islam. Akidahnya tauhid. Dia tatbikus syariah, menegakkan syariat Allah. Sistem aturan yang dipakai syura, musyawarah. Nah, tiga sistem ini dipakai di Indonesia. Jadi Indonesia itu kemaruk, Pak. Tiga-tiganya dipakai. Pertama, pasca Indonesia merdeka, sistem politik syura, musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu sudah jadi jati diri bangsa Indonesia pasca merdeka. Tidak taunya di akhir pemerintahan Soekarno memunculkan ideologi baru, Nasakom, nasionalis, agama komunis. Ya kan? Sistem politik yang dipakai demokrasi terpimpin ala komunis. Lah akhirnya meletuslah peristiwa G30S PKI. Makanya ada TAP MPRS nomor 34, TAP MPRS tahun garis miring 1967. Di poin menimbang Soekarno terlibat peristiwa G30S, itu ada di dalam TAP MPRS nomor 33, TAP MPRS 1967. Kemudian di era Soeharto pakai demokrasi Pancasila. Tapi di akhir pemerintahan Soeharto memakai demokrasi liberal sampai hari ini. Alhamdulillah, di era Presiden Prabowo, pada saat pelantikan sumpah di DPR MPR, pada saat sumpah di gedung MPR, Presiden Prabowo ingin bercita-cita seperti apa yang dicita-citakan oleh the founding father, ingin menjadikan Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Makanya di depan ketua-ketua parpol, Presiden Prabowo menyatakan nanti Indonesia wajib kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu apa? Piagam Jakarta, yang itu disusun oleh 3 ulama besar pada saat sidang Badan Usaha Penyidik Persiapan Kemerdekaan. Siapa? Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari NU, Kiai Haji Agus Salim dari Serikat Islam. Lahirlah konstitusi negara, dasar negara Republik Indonesia, yaitu Piagam Jakarta. Nah, kenapa ulama-ulama kita menyusun dasar negara itu dengan Piagam Jakarta? Kenapa? Ulama kita ittiba kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah membangun negara Madinah, beliau tegakkan Piagam Madinah. Begitu juga ulama-ulama kita di Indonesia, ketika bangun Indonesia, tegakkan Piagam Jakarta. Kira-kira Piagam Jakarta itu masih ada apa belum? Sudah tidak ada, Pak? Masih ada.
tiap hari Senin upacara, baik itu instansi pemerintah, TNI Polri atau lembaga pendidikan se-Indonesia, itu kalau upacara dibaca itu piagam, tapi namanya sudah berubah. Kapan berubahnya? Tanggal 14 Juli 1945. Siapa yang merubah? Itu permintaan Soekarno. Karena Soekarno konsisten pada ideologi sekuler. Jangan sampai nilai-nilai Islam muncul di negara Indonesia. Sehingga Soekarno minta piagam Jakarta tanggal 14 Juli 1945 dirubah jadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan piagam Jakarta itu di bawahnya ada kata basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, alinea pertama. Dan Bismillahirrahmanirrahim alinea ketiga. Itu Soekarno minta basmalah dihapus. Sehingga akhirnya sekarang inilah yang ada adalah piagam Jakarta, wujudnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makanya Presiden Prabowo bercita-cita untuk mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Bahkan Presiden Prabowo di depan ketua-ketua parpol, nanti jabatan gubernur, bupati, wali kota tidak lagi pakai sistem demokrasi liberal, kembali kepada musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini Pak, supaya Indonesia ini benar-benar jadi berkah gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, merubah ideologi kapitalisme di Indonesia merupakan kewajiban kaum muslim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata pada tanggal 5 Maret 2007, setelah pertemuan antara Wakil Menteri Luar Negeri Cina Cui Tingkai dan Dirjen Urusan Asia Kementerian Luar Negeri Cina Hu Zhengyu dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika yaitu Eric John. Jadi Cina dan Amerika sepakat ingin mempercepat Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Ini Amerika dan Cina bekerja sama untuk menjadikan Indonesia menjadi sebuah negara sekuler. Dan ini termaktub dalam sebuah nota diplomatik rahasia dengan kode referensi Beijing 1448. Isinya apa? Cina dan Amerika mendukung percepatan menjadikan Indonesia untuk mempercepat program sekularisasi bagi Muslim Indonesia. Apa sekularisme? Sekularisme itu gerakan sosial yang bertujuan memalingkan masyarakat Indonesia dari orientasi ukhrawi kepada orientasi yang hanya mementingkan kehidupan dunia. Jadi sistem ini tertolak dari prinsip dasar dan praktek-praktek yang menolak sebagai bentuk keimanan dan ibadah. Oleh karena itu Syekh Dr. Muhammad Al-Bahi menegaskan, sekularisme tidak mendapat tempat dalam eksistensi kehidupan manusia bersama Islam. Dalam arti kalau ada Islam maka sekularisme harus lenyap. Begitu juga sebaliknya. Jadi ternyata bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak sadar dihipnotis oleh Mulyono sepanjang 10 tahun. Jadi hipnotisnya luar biasa Pak, kayak disirap. Jadi benar-benar umat Islam se-Indonesia ini diprogram oleh Jokowi menjadi sebuah negara sekuler. Dan itu sudah saya jelaskan rinci sekali di Masjid Ki Ageng Grebek ini. Tidak perlu saya ulang. Akhirnya apa yang terjadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah, dampaknya luar biasa. Sampai-sampai ketika beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan mantan Panglima TNI yaitu Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio di Pasuruan.
Beliau mengatakan, Ustadz Andri, kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi selama 60, artinya kerusakan yang dilakukan oleh Jokowi selama 10 tahun di Indonesia, itu untuk memperbaiki Indonesia itu butuh waktu 60 tahun. Jadi untuk memperbaiki Indonesia yang sudah dirusak oleh Mulyono ini, itu butuh waktu 60 tahun. Berarti kalau presiden, setiap presiden 2 periode, berarti kita butuh 6 presiden lagi untuk memperbaiki Indonesia. Sudah parah, Pak. Parahnya teman. Kerusakan lini, semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara itu sudah dirusak. Bayangkan tukang mebel dijadikan presiden. Sudah, makanya Rasulullah sudah mengingatkan, kalau sudah muncul imaratus sufaha, maka kata Rasulullah yang muncul adalah fasad, kerusakan dalam semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Makanya sampai Dr. Mulyadi, itu dosen ilmu kepolisian pusat, dia katakan Indonesia dapat kiriman orang dari neraka. Sampai seperti itu beliau ngomongnya, karena sudah notok sudah. Jadi Indonesia itu dikirimi orang dari neraka, rusak semuanya. Makanya butuh waktu 60 tahun untuk memperbaiki Indonesia sekarang ini. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian HAM, ini senjata imperialisme global. HAM, seringkali umat Islam dipojokkan dengan HAM, padahal yang menuduh itu justru yang menghancurkan HAM, Amerika dan Israel. Tapi mereka maling teriak maling. Kemudian sekularisme, itu sudah sampaikan saya tadi, sudah saya sampaikan. Kemudian pluralisme, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pluralisme. Jadi sekarang di Indonesia itu tren pluralisme agama yang disosialisasikan oleh Menteri Agama, yaitu Pak Yakut Kumas, agar Indonesia menerima keyakinan semua agama sama. Nah, bagaimana caranya mereka mensosialisasikan doktrin pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Jadi ketika umat Islam punya keyakinan sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innad dina 'indallahi Islam. Agama yang sah, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Itu dinilai itu keyakinan eksklusif, sehingga akhirnya dimunculkan keyakinan baru, semua agama sama, yaitu pluralisme agama. Kemudian bagaimana mensosialisasikan di tengah umat Islam, termasuk di Malang, yaitu kita dipaksa umat Islam untuk menerima kebersamaan sosial, sehingga akhirnya dimunculkan pertemuan-pertemuan lintas agama, sehingga di kota-kota besar seluruh Indonesia muncullah Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB. Nah, tokoh-tokoh Islam menerima itu. Oh, ini al-khair, kebaikan. Tidak taunya tidak berhenti di situ. Umat Islam dipaksa menerima kebersamaan ritual, sehingga akhirnya di kota-kota seluruh Indonesia termasuk di Malang Raya muncullah doa bersama antar umat beragama. Tujuannya apa? Supaya umat Islam tidak punya prinsip lakum dinukum, hapus. Padahal ini toleransi yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tapi dengan kebersamaan ritual, golongan kafir ingin mencabut konsep lakum dinukum waliyadim dari akidah umat Islam, sehingga akhirnya sekarang semarak, yaitu proyek moderasi Islam. Jadi mereka ingin menjadikan umat Islam seluruh Indonesia dan Malang Raya Islam moderat. Benar, sudah terjadi?
Sudah, Pak. Islam moderat itu bagaimana? Keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Halus sekali mereka mengajak umat Islam untuk keluar dari komitmen Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi alhamdulillah, Majelis Ulama Indonesia Pusat mengeluarkan fatwa tahun 2005. Pluralisme agama haram bagi umat Islam di Indonesia. Bahkan istimewa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat kumpul di Belitung, Sumatera, Belitung, mengeluarkan fatwa salam pluralisme agama haram bagi umat Islam kecuali aspek kenegaraan. Nah, ini ada titipan juga, ya kan? Jadi setelah haram ada pengecualian acara-acara kenegaraan. Jadi ini ada intervensi dari pemerintah. Berarti Majelis Ulama tidak independen. Artinya ada fatwa titipan. Jadi salam pluralisme agama haram, ada koma, kecuali acara kenegaraan. Jadi ini berarti enggak. Makanya ketika Majelis Ulamanya dipimpin oleh Profesor Din Samsudin, itu beliau tegaskan, sudah, kita harus lepas dari pendanaan dari pemerintah, sehingga akhirnya pengurus Majelis Ulama Pusat itu ya bondo dewe, ya kan, berangkat dari rumah bondo dewe, ya kan, ya semuanya modal dari sendiri, tidak ada titipan dari pemerintah, sehingga akhirnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia Pusat pada masa Profesor Din Samsudin itu benar-benar independen, tidak ada intervensi dari pemerintah. Karena rata-rata Bapak-bapak Majelis Ulama seluruh Indonesia ini, kepengurusan MUI termasuk di Malang ini, yaitu dapat insentif dari ada fulus dari pemerintah, sehingga akhirnya kadang-kadang fatwanya tidak independen. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita lanjutkan bulan depan, ya kan? Kita lanjutkan bulan depan, tapi mohon maaf, mungkin saya sampaikan bulan Februari, Pak, karena bulan depan saya diundang PDM Banyuwangi, ya kan? PDM Banyuwangi sekaligus pulang kampung, gitu ya. Jadi diundang di pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi, sehingga saya mohon maaf bulan depan saya off dulu, baru bulan Februari kita puasa. Ya puasa, jadi setelah puasa. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah. Mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.